Berikut ini jadwal siaran langsung perempat final Piala Asia U17 2025. Di video kali ini kita juga akan membahas klasemen akhir, 5 pertandingan terakhir, bahkan perempat final, dan head to head timnas Indonesia di babak perempat final. Jangan di skip videonya, langsung saja kita bahas. Berikut merupakan hasil pertandingan Piala Asia U17 Grup D semalam. Timnas Oman bermain sama kuat dengan Timnas Korea Utara dengan skor 2-2. Kemudian di pertandingan Grup D lainnya, Timnas Iran harus mengakui keunggulan dari Timnas Tajikistan dengan skor 3-1. Dan berikut ini merupakan klasemen akhir Grup A. Di posisi pertama ada Timnas Uzbekistan dengan raihan 9 poin, diikuti oleh Timnas Arab Saudi dengan 6 poin. Di posisi ketiga ada Timnas China dengan 3 poin, dan di posisi keempat ada Timnas Thailand dengan 0 poin. Dengan klasemen akhir Grup A ini, maka Timnas Uzbekistan dan Timnas Arab Saudi berhak melaju ke babak perempat final dan akan bermain di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sedangkan Timnas China dan Timnas Thailand harus pulang lebih awal. Dan berikut klasemen akhir Grup B. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan 4 poin. Di posisi kedua ada Timnas Uni Emirat Arab dengan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Australia dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Vietnam dengan 3 poin. Dengan klasemen akhir Grup B tersebut, maka Timnas Jepang dan Timnas Uni Emirat Arab berhak melaju ke babak perempat final dan akan bermain di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sedangkan Timnas Australia dan Timnas Vietnam harus mengubur mimpi mereka untuk bermain di perempat final Piala Asia dan juga untuk bermain di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan inilah klasemen akhir Grup C. Di posisi pertama ada Timnas Indonesia dengan 9 poin. Di posisi kedua ada Timnas Korea Selatan dengan 6 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Yaman dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Afghanistan dengan 0 poin. Dengan posisi pada klasemen akhir Grup C, maka Timnas Indonesia dan Timnas Korea Selatan berhak melaju ke babak perempat final dan akan bermain juga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sedangkan Timnas Yaman dan Timnas Afghanistan harus mengubur mimpi mereka bermain di Piala Dunia. Dan berikut merupakan klasemen akhir Grup D. Setelah pertandingan semalam, maka di posisi pertama ada Timnas Tajikistan dengan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Korea Utara dengan 5 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Oman dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Iran dengan 1 poin. Dengan hasil ini, maka Timnas Tajikistan dan Timnas Korea Utara berhak melaju ke babak perempat final dan juga akan bermain di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dan inilah bagan perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas Korea akan melawan Timnas Tajikistan. Kemudian Timnas Jepang akan melawan Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Korea Utara. Dan terakhir Timnas Uzbekistan akan melawan Timnas Uni Emirat Arab. Dan berikut jadwal pertandingannya. Pada hari Minggu 13 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan antara Timnas Jepang yang akan melawan Timnas Arab Saudi. Pertandingan ini digelar di Oka Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Lalu pada pertandingan selanjutnya, di hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mempertemukan antara Timnas Uzbekistan yang akan berhadapan dengan Timnas Uni Emirat Arab. Pertandingan ini digelar pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat
dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Lalu jadwal perempat final antara timnas Indonesia yang akan melawan timnas Korea Utara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara digelar di King Abdullah Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Lalu pada pertandingan terakhir perempat final Piala Asia U17 akan mempertemukan antara timnas Korea Selatan dengan timnas Tajikistan. Pertandingan ini akan digelar pada hari Selasa 15 April 2025 pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dilaksanakan di Prince Abdullah Stadium dan disiarkan secara langsung di RCTI dan Vision Plus. Berikut 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia di semua ajang. Pada pertandingan persahabatan 27 Maret 2025, timnas Indonesia bermain imbang dengan Uni Emirat Arab dengan skor 2-2. Kemudian pada friendly match selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2025, timnas Indonesia harus kalah 2-0 dari timnas Iran. Lalu pada ajang babak grup Piala Asia U17 di tanggal 4 April 2025, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan dengan skor 1-0. Dan di pertandingan kedua, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Yaman dengan skor 4-1. Dan terakhir di tanggal 11 April 2025, timnas Indonesia menang cukup meyakinkan melawan timnas Afghanistan dengan skor 2-0. Dan inilah 5 pertandingan terakhir timnas Korea Utara pada kualifikasi Piala Asia U17 di tanggal 24 Oktober 2024. Timnas Korea Utara berhasil mengalahkan timnas Iran dengan skor 4-1. Lalu di pertandingan selanjutnya di tanggal 25 Oktober 2024, timnas Korea Utara juga kembali berhasil mengalahkan timnas Yordania dengan skor 3-0. Lalu pada ajang babak grup Piala Asia U17 di tanggal 6 April 2025, timnas Korea Utara bermain imbang dengan timnas Iran dengan skor 1-1. Dan di pertandingan selanjutnya, timnas Korea Utara berhasil mengalahkan timnas Tajikistan dengan skor 3-0. Dan di pertandingan tadi malam, timnas Korea Utara bermain imbang melawan timnas Oman dengan skor 2-2. Head to head antara timnas Indonesia U17 yang akan melawan timnas Korea Utara U17. Hingga saat ini timnas U17 Indonesia dan timnas U17 Korea Utara belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi di level usia U17. Pertemuan mereka di perempat final Piala Asia U17 2025 akan menjadi yang pertama dalam sejarah kedua tim di level ini. Dari track record 5 pertandingan terakhir kedua negara mungkin cukup berimbang. Dan dalam babak grup Piala Asia U17, kedua negara ini tidak pernah mengalami kekalahan. Kita doakan saja semoga timnas Indonesia U17 meraih hasil positif. Menurut pendapat kalian, mampukah timnas U17 Indonesia mengalahkan timnas U17 Korea Utara? Silakan tulis di kolom komentar.